Saatnya Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry. Shalom, salam sejahtera untuk seluruh pendengar radio, juga sahabat SOS dimanapun berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program Sahabat Dokter, di program kesayangan kita semua. Puji nama Tuhan ya, di hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali, dan besar harapan kami semua, semuanya dalam keadaan sukacita, sehat jasmani dan rohani. Untuk awal pertama perjumpaan kita, perkenalkan saya Maria Ika sebagai host di acara SOS Sahabat Dokter yang akan menemani Bapak Ibu pada hari ini selama kurang lebih 50 menit ke depan. Hari ini kita akan membahas tentang mengatasi kegelisahan saat menghadapi situasi buruk. Bagaimana cara mengatasi kondisi buruk dan apa dampaknya bagi kehidupan kita. Kita akan dengarkan penjelasan dari narasumber yang berkompeten dan sudah hadir bersama kita di sini, seorang psikiater konsultan yaitu Dr. Dwijo Saputro, spesialis jiwaan. Tanpa menunggu lama lagi ya, tentunya sahabat-sahabat SOS sudah menunggu ya penjelasan dari dokter ya. Kita sambut narasumber kita Dr. Dwijo dan sudah hadir. Salam dokter. Shalom Ibu Ika. Iya, terima kasih. Iya, puji Baik. Tuhan baik semuanya ya dok ya yang di sana juga ya. Puji Tuhan. Terima kasih ya dok, udah meluangkan Ya. waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita ya pada hari ini. Ya. Dan saya langsung aja serahkan waktu dan tempatnya kepada Dr. Dwijo untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Silakan dokter. Ya, shalom, selamat pagi buat para pendengar, khususnya para sahabat SOS, sahabat dokter. Saya berterima kasih mendapat waktu dan kesempatan pagi hari ini untuk berbagi. Jadi saya berbagi tentang ya apa yang harus kita persiapkan atau bagaimana kita harus menghadapi pada waktu kita seseorang menghadapi situasi yang tidak diinginkan atau situasi yang sulit, bahkan situasi yang buruk. Tentunya termasuk berita-berita yang tidak menyenangkan, berita yang tidak terduga, misalnya mendapatkan kabar tentang kondisi penyakit yang diderita dan seterusnya. Biasanya orang kalau mendapatkan satu keputusan dari hasil pemeriksaan di rumah sakit atau pemeriksaan dokter, kemudian dikatakan, oh ini bapak atau ibu diduga menderita penyakit tertentu, dan penyakit tertentu itu adalah penyakit yang dianggap berat atau penyakit yang dianggap serius atau menakutkan. Nah tentunya situasi itu menjadi situasi yang berbeda dengan situasi sehari-hari yang biasa. Nah bagaimana kita harus menanggapinya supaya kita menanggapinya secara sehat, supaya keadaan penyakit yang harus dihadapi itu tidak makin menjadi beban yang lebih berat lagi. Penyakit itu pasti beban, pasti menimbulkan tekanan atau menimbulkan beban yang cukup berat mungkin. Tetapi kalau respon kita salah, maka bebannya tambah berat lagi. Nah, bagaimana supaya bebannya tidak tambah berat, tapi bahkan menimbulkan suatu daya tahan yang lebih baik. Nah, ini penting. Respon terhadap suatu keadaan kalau tepat, maka akan menimbulkan daya tahan yang akhir-akhir ini di masa pandemi dikenal dengan kata imun. Nah, bagaimana supaya imunitas atau sistem imun itu bisa di dalam tubuh kita bisa meningkat, tidak menurun pada waktu kita mendengar berita yang buruk. Nah, orang berpikir sistem imun hanya bisa meningkat kalau minum suplemen, kalau minum vitamin, kalau minum imun booster. Padahal tentunya sepengetahuan saya, sistem imun yang paling mujarab adalah daya tahan yang diproduksi oleh tubuh kita. Oleh karena kita memiliki respon yang benar. Jadi para pendengar, para sahabat SOS dan para sahabat dokter, pada waktu kita menghadapi keadaan yang kita tidak duga, maka pasti seseorang itu merespon. Respon itu berupa suasana hati. Termasuk tentunya suasana hati, tentunya berupa satu tanggapan atau pikiran.
tetapi juga bisa juga suasana perasaan, respon emosi. Nah, respon ini timbul khususnya pada waktu menghadapi situasi yang tidak diinginkan, maka ini menjadi sangat penting bagaimana respon kita. Bagaimana situasi yang tidak menyenangkan atau tidak kita inginkan ini harus dihadapi secara sehat. Misalnya kita mendapat keterangan tentang diagnosis penyakit, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Oh, Bapak, Ibu diduga mengalami kanker, misalnya saja. Mengalami leukemia, misalnya saja. Mengalami diabetes, misalnya saja. Pasti pada waktu itu, orang itu yang mendengar berita itu pasti merespon. Nah, bagaimana respon ini supaya tetap sehat? Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tidak jarang waktu orang itu mendengarkan suatu pernyataan atau keterangan atau kesimpulan diagnosa, orang itu mengalami yang disebut terkejut atau syok, kaget, ya kaget, atau bisa disebut ini suatu pukulan, bisa saja menghadapinya kemudian menganggapnya ini sebagai pukulan atau syok, atau berbagai respon yang lain. Nah, bagi pendapat saya adalah normal kalau seseorang menghadapi situasi tertentu, kemudian ada respon emosi, respon dari hati, dengan berbagai macam respon, itu adalah normal. Normal. Jadi kita tidak bisa menghindar, jangan kaget. Ojo kaget, ya nggak bisa. Memang waktu itu kaget. Tetapi setelah kaget, tentunya kita harus sadar. Dan kaget itu, terkejut itu tidak berlanjut terlalu lama, tidak berlanjut terlalu dalam. Karena kalau terkejut itu berlanjut terlalu lama, dan berlanjut terlalu dalam, maka itu yang saya katakan bisa merugikan kondisi kesehatan kita. Yang tadi saya katakan kesejahteraan emosi kita terganggu, tetapi terlebih adalah menggerogoti atau menurunkan imun atau daya tahan tubuh kita. Nah, bagaimana supaya respon itu tepat, sehat, dan bisa tetap menjalankan kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang damai sejahtera, kehidupan yang tetap bisa bersyukur, kehidupan yang penuh sukacita. Nah, saya akan mulai dengan menjelaskan di sesi ini bagaimana stres berdampak terhadap tubuh kita. Jadi harus diketahui bahwa kalau kita menghadapi berita yang tidak menyenangkan, kemudian kita merasa tidak nyaman, yang kita rasa pasti di tubuh tidak nyaman, nah, itu berarti kita sedang bereaksi. Bereaksi terhadap stres, bereaksi terhadap keterkejutan tadi. Kita menunjukkan keterkejutan. Nah, pada waktu orang bereaksi, umumnya ada 3 tipe. Tapi tentunya dalam kesempatan yang terbatas ini, saya tidak membahas dengan detail. Cuman saya mengatakan ada 3 tipe. Tipe pertama adalah tipe yang menyerang atau menghadapi dengan terbuka. Itu namanya fight, ya, seperti orang mengatakan pukul balik. Jadi ya menghadapi aja dengan apa adanya dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah flight. Flight itu artinya dia lari, dia menjauh, dia menghindar. Dan tipe yang ketiga yang namanya freeze. Dia menjadi seolah-olah menjadi beku begitu. Seperti seolah-olah tidak berespon apa-apa. Jadi ketiga tipe ini sebetulnya kalau terjadi dalam diri seseorang, di mana setiap orang punya ciri khas merespon masing-masing, ciri khasnya berbeda-beda, ya kita tidak bisa memaksakan diri kita fight, memaksakan diri kita flight atau freeze. Itu adalah karakteristik setiap orang dalam menghadapi masalah atau dalam menghadapi stres atau dalam menghadapi keterkejutan. Maka artinya kalau ada respon seperti itu sama dengan yang namanya alarm. Ya, jadi alarm itu artinya ada tanda yang berbunyi atau ada tanda yang bersinar. Kalau itu lampu, ada bunyi atau ada sinar.
Prinsipnya alarm lah. Itu menunjukkan kedaruratan. Kedaruratan itu artinya tubuh kita harus kita kelola. Ya, sama kalau ada alarm asap, maka rumah kita harus kita kelola, jangan sampai terbakar, kan begitu. Ya, sama juga kalau ada alarm mobil, mobil kita harus kelola, jangan sampai ada pencuri yang merusak atau mengambil sesuatu dari mobil kita. Kalau juga di mobil, alarm kita harus hati-hati karena kita terlalu dekat dengan tembok atau terlalu dekat dengan mobil lain yang ada di depan, di samping, atau di belakang kita. Sekarang semua mobil sudah dilengkapi dengan alarm. Sama saja dengan tubuh kita. Tubuh kita kalau menyuarakan atau memberikan tanda alarm, di mana ada seorang yang fight, ada seseorang yang flight, ada orang lain yang freeze, itu tandanya kita harus waspada dan kita harus mengelola dengan baik. Jadi Tuhan itu baik, ya, Tuhan itu baik. Tuhan menciptakan kita bukan untuk menjadi hal yang buruk. Tuhan menciptakan kita dengan perangkat alarm supaya kita hati-hati, supaya kita lebih waspada, supaya kita tidak merespon secara salah. Nah, masalahnya bagaimana kita merespon alarm tadi? Wong namanya kaget. Waktu bunyi alarm sudah langsung pukul kentungan. Wah, satu kampung keluar semua. Salah-salah mobilnya malah ditimpukin batu dan sebagainya. Nah, jadi maka respon terhadap bunyi alarm itu harus bijaksana. Ya, harus bijaksana. Jadi respon ini tujuannya bukan ngagetin, tapi tujuannya supaya kita waspada, supaya kita tetap dalam keadaan aman meskipun keadaannya darurat. Nah, ini Ibu Bapak, para pendengar semuanya dan pemirsa harus sadar, kalau ada alarm bunyi itu maksudnya supaya kita itu tetap aman, tetap sehat, tetap sejahtera, walaupun keadaannya keadaan yang darurat. Nah, respon ini namanya respon stres. Respon terhadap stres. Jadi alarm berbunyi itu karena ada stres. Nah, respon ini mencakup baik itu respon secara fisik, pikiran, maupun respon secara emosi. Nah, tentunya respon ini terjadi tergantung dari apa yang dipersepsi, apa yang diterima, bagaimana penerimaan itu, apa yang dipikir setelah menghadapi situasi itu, ada apa yang timbul di dalam hati setelah timbul situasi itu. Jadi yang saya sebut sebagai persepsi terhadap situasi itu. Nah, situasi yang sifatnya alarm ini umumnya sistem yang ada di dalam tubuh kita dipersiapkan secara otomatis untuk berjaga-jaga. Jadi sistem untuk menangani stres di dalam tubuh kita itu disiapkan. Oleh karena itu terjadi pertama-tama perubahan yang kita rasakan di dalam tubuh kita. Perubahan ini terjadi oleh karena tubuh mempersiapkan untuk menghadapi bahaya. Nah, apa yang terjadi dalam tubuh kita? Dalam tubuh kita melepaskan suatu zat yang dihasilkan oleh tubuh kita, yaitu yang disebut kortisol, ya, kortisol, atau biasa dikenal dengan adrenalin. Ya, biasanya orang mengatakan, wah, permainan itu, perjalanan itu meningkatkan adrenalin. Nah, misalnya begitu, artinya meningkatkan adrenalin membuat orang itu jadi ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau datang ke tempat hiburan atau datang ke tempat area bermain, ke taman bermain dan sebagainya, ngeri-ngeri sedap. Tapi kalau menghadapi penyakit kan jarang orang bilang, waduh, saya dikasih diagnosis dokter, saya ngeri-ngeri sedap, kan jarang. Tapi kalau bisa ngeri-ngeri sedap berarti saudara, ibu bapak sekalian sehat, berarti bisa menghadapi dengan rileks, ya, sehingga bisa mengatakan ngeri-ngeri sedap. Berarti terkontrol, bisa mengontrol dirinya sendiri, bisa mengelola dengan baik. Nah, waktu kortisol atau adrenalin itu dilepaskan oleh tubuh, maka seluruh organ itu dipersiapkan baik-baik. Seluruh sistem tubuh kita itu diprogram baik-baik. Yang program siapa? Ya menurut saya Tuhan. Tuhan yang menciptakan diri kita kan. Jadi
pemrograman itu sudah melekat pada tubuh kita. Nah, tentunya sistem pemrograman itu kalau sehat, kalau tetap utuh, ya bisa berfungsi baik. Tapi masalahnya kan seringkali kita sudah menghadapi keterkejutan yang kemudian tidak terkendali, bisa saja sistem pemrograman itu sudah cenderung tidak utuh, tidak sempurna bekerjanya. Kan masalahnya kan begitu. Karena setiap orang sudah hidup bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Bagaimana merespon keadaan. Kalau merespon keadaannya selalu baik, dengan kata lain dia tetap berserah kepada Tuhan, dia banyak mengucap syukur, dia tetap mempercayai Tuhan, maka tubuh kita pasti akan mengalami sistem pemrograman yang baik. Dan yang dirasakan melalui tubuh kita memang kaget, tapi setelah kaget tetap di dalam hati ada damai. Tidak berlanjut dengan emosi-emosi yang disebut emosi yang merusak atau emosi toksik. Ya, dengan singkat saya ingin mengatakan sistem alarm itu mempersiapkan diri kita, mempersiapkan organ-organ tubuh kita untuk bisa menghadapi apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, untuk merespon terhadap situasi luar yang datang tak terduga. Umumnya situasi luar yang datang tak terduga itu bersifat ancaman. Ya, kita takut, kita terancam. Terancam jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Tapi sebetulnya juga kita bisa menanggapi sebagai tantangan. Nah, betul kan? Sering orang mengatakan masalah itu dianggap peluang. Nah, enggak semua orang bisa otomatis atau terbiasa menghadapi masalah sebagai peluang. Kalau respon alarmnya itu bukan respon alarm yang sehat. Tapi kalau orang itu terbiasa dengan respon alarm yang sehat, apapun masalahnya dianggap peluang karena dia merasa tertantang. Tapi sebagian orang dianggap sebagai ancaman. Kenapa? Karena dia terancam, dia ketakutan. Betul kan? Nah, sekarang kita sampai kepada bagaimana manifestasi alarm itu atau manifestasi stres berdampak terhadap tubuh. Ya, jadi tidak jarang respon terhadap stres kalau menganggapnya ini sebagai ancaman, timbul ketakutan, akhirnya ketakutan itu berlebihan. Ketakutan menjadi berlebihan. Sehingga reaksi alarm tadi juga berlebihan. Respon terhadap reaksi alarm tadi juga berlebihan. Sebetulnya secukupnya, tapi ini berlebihan. Kalau namanya berlebihan pasti ini tidak normal, tidak sehat. Nah, akibatnya mengganggu. Nah, sebetulnya dia tidak perlu berespon seperti itu, tapi berlebihan, jadi akibatnya malah membebani. Yang pertama tadi kan misalnya sudah didiagnosa dengan penyakit tertentu, itu jelas sudah beban. Tetapi karena responnya salah menanggapi berita itu, bebannya double, bahkan mungkin triple. Nah, sebenarnya yang menjadikan double dan triple itu tidak perlu kalau kita bisa mengelola stres dengan baik. Nah, hal ini bisa terjadi kalau seseorang itu berpikir berlebihan tentang masa lalu. Mungkin punya pengalaman-pengalaman yang menakutkan, yang mencekam di masa lalu. Ya, mungkin pernah ada peristiwa kematian mendadak. Nah, waktu dia didiagnosa penyakit tertentu, dia takut mati. Gitu kan? Orang nggak sakit aja bisa mati. Nah, apalagi didiagnosa penyakit ini, waduh, dia langsung berpikir takut mati. Nah, dia sendiri juga tidak pernah punya konsep berpikir kematian itu maknanya apa, sehingga dia betul-betul ketakutannya luar biasa. Bisa terjadi kecemasan yang sangat tinggi, bahkan panik dan sebaliknya. Paham kan semuanya? Jadi dia punya, ya bisa disebut pengalaman masa lalu yang tidak baik, pengalaman masa lalu yang belum bisa diselesaikan dengan baik. Dia masih membawa, orang sering mengatakan pengalaman buruk atau trauma masa lalu. Atau bisa juga dia berpikir terlalu jauh, yaitu berpikir tentang nantinya bagaimana. Nah, contohnya orang mendapatkan diagnosa kanker. Misalnya kanker rahim. Ini perempuan, ibu-ibu. Nah, dia masih muda. Apalagi belum punya anak. Waduh, gimana nih kalau kanker rahim
umur muda belum punya anak, mikirnya jauh sekali. Ntar suami saya bagaimana, ntar orang tua saya bagaimana. Ketakutan sekali, banyak harapan-harapan yang boleh dikatakan saat itu dia langsung berpikir apa yang dulu semua saya rencanakan, apa yang saya harapkan, semuanya bisa buyar, bisa gagal. Nah, timbul satu ketakutan atau kecemasan yang sangat luar biasa. Itu contohnya. Jadi sesuatu kondisi penyakit tertentu atau keadaan tertentu, khususnya kalau penyakit itu yang sifatnya menahun atau kronis, itu dapat membebani orang berlebih-lebihan karena respon pengelolaan stres yang saya sedang bicarakan ini juga berlebih-lebihan. Ya, paham ya? Padahal perasaan stres itu normal-normal saja karena tubuh ini memang memiliki alarm supaya tubuh ini dipersiapkan menghadapi situasi yang tak terduga tersebut. Tapi kalau berlebih-lebihan kan namanya intensitasnya jadi melampaui batas. Akibatnya situasi alarm itu berkepanjangan. Nah, tentunya akan berdampak yang buruk terhadap kesehatan, baik kesehatan fisik, tubuh maupun kesejahteraan mental, kesehatan mental yang meliputi cara berpikir, meliputi perasaannya, moodnya, emosinya, motivasinya, pengharapannya, bagaimana bertindaknya, dan sebagainya. Tadi sudah saya katakan bahwa respon stres untuk setiap individu itu berbeda-beda. Nah, bagian akhir dari sesi yang pertama ini, saya akan sampaikan, nanti bisa mengikuti sesi lanjutan, saya akan sampaikan ciri-cirinya. Kalau orang merespon, alarmnya menyala, alarmnya berbunyi pada waktu menghadapi situasi yang tak terduga atau situasi yang disebut stres, situasi yang tidak diinginkan, situasi tidak seperti yang diharapkan. Nah, seperti apa? Seperti apa? Nah, seandainya pendengar atau pemirsa sekarang ini sedang aktif mendengarkan atau melihat melalui tayangan virtual, melalui YouTube atau yang lain, nah saya beri waktu sebentar, bisa ambil spot, secari kertas dan pensil, kemudian saya akan sampaikan ciri-ciri, tidak buru-buru, pelan-pelan, kemudian setiap ciri yang ada boleh ditandai, ditulis. Oh, ini saya punya, ditulis, gitu kan. Nah, kalau nanti didapatkan ciri-cirinya seperti apa, nah bisa disampaikan ke saya misalnya, ya. Saya akan mulai yang pertama dengan respon fisik, ya. Pertama respon fisik. Respon fisik terhadap alarm yang berbunyi tadi kalau berlebihan dan berkepanjangan itu bisa seperti apa? Yang pertama, rasa sakit di badan. Jadi otot-otot sakit, ya, sakit di badan. Otot-otot menjadi sakit. Ya, macam-macam lah keluhannya sesuai dengan kebiasaan di masing-masing tempat menyatakan keluhan pegel-pegel otot sakit itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, debaran jantung sangat meningkat. Debaran jantung meningkat, ya. Jadi atau denyut nadi kalau dipegang di pergelangan tangan, denyut nadi menjadi cepat. Ya, umumnya di bawah 90. Nah, ini bisa di atas 120 misalnya, ya. Kemudian yang berikutnya lagi bisa saja otot itu berdenyut. Jadi istilahnya seperti orang kedutan, ya. Ototnya berdenyut. Ototnya bergerak-gerak sendiri. Ototnya bergerak-gerak sendiri. Ya, di berbagai tempat, bisa di kepala, bisa di bagian wajah, maksud saya bukan kepala, bagian wajah, bisa di sudut mata, bisa di bibir, di sudut bibir, bisa saja di tangan, dan sebagainya. Bisa saja berbentuk gemetaran. Jadi jari itu nggak bisa diam, tangan itu nggak bisa diam, gemetar. Seperti orang menggigil, atau bisa juga seperti orang menggigil. Betul-betul seperti orang menggigil. Bisa saja kemudian berbentuk berkeringat yang berlebihan. Berkeringat berlebihan.
Atau bisa saja leher itu terasa tersumbat seperti orang tercekik. Nah, bisa juga otot-otot di bagian kaki kram. Ya. Kemudian mulut kering. Berat badan menurun. Nah, ini kalau berlangsung lama, bisa saja bertahap berat badan itu menurun. Jadi selama 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, penurunan berat badan itu drastis sekali. Ya, memang umumnya penyakit tertentu juga memberikan tanda-tanda seperti ini. Ya, perlu dicek. Kalau seseorang mengalami berat badan menurun drastis, dicek ternyata tidak ada kelainan fisik, nah kemungkinan dia memberikan respon terhadap bunyi alarm berlebihan. Bisa saja merasa kulit itu panas, biasanya dirasakan di bagian wajah panas. Bisa saja dirasakan dada itu terasa berat. Dada berat atau mungkin dada sakit. Ya, dada berat, dada sakit. Nah, kemudian tangan atau kaki kesemutan, kemudian tekanan darahnya naik, ya, tekanannya darah naik. Kemudian ciri-ciri lain adalah ciri-ciri yang berupa perilaku, dia tampak nggak tenang, gelisah. Dia merasa hidup ini berat, merasa khawatirnya berlebihan. Rasanya hidup ini tidak ada manfaatnya atau tidak ada perlunya lagi. Kehilangan semangat. Dia menjadi depresi. Depresi itu artinya menjadi sedih. Menjadi kehilangan motivasi. Merespon terhadap keadaan menjadi tidak semangat lagi. Tidak ada rasa senangnya lagi. Apa-apa rasanya menjadi hilang atau tawar. Atau dalam bentuk lain, dia bisa menjadi pemarah. Tadi saya katakan gampang tersinggung. Dia diliputi dengan rasa bersalah, menyalahkan diri. Mimpinya menjadi mimpi yang buruk. Emosinya menjadi seperti roller coaster, jadi naik turun. Kadang dia menjadi pendiam, tapi kadang dia menjadi pemarah. Sehingga orang sulit untuk ada di sekitar dia. Dalam hal melakukan tugas pekerjaan sehari-hari, dia konsentrasinya terganggu. Tidak bisa fokus pada pekerjaan, sehingga akhirnya gagal menyelesaikan pekerjaan. Nah, bisa saja dia terlalu khawatir dengan banyak hal, sehingga pikirannya menjadi banyak. Orang seringkali mengeluh, saya nggak mikir, tapi pikir di kepala saya ini sepertinya penuh. Nah, itu namanya pikirannya banyak. Dia nggak mikir, tapi kepalanya penuh. Bisa saja dia ngapa-ngapain, mau melakukan sesuatu, jadinya takut, menghindar. Dia tidak mau keluar rumah, dia tidak mau ketemu orang. Nih, di masa pandemi banyak yang mengalami seperti ini. Ada orang yang mengatakan sampai saat ini, saya menjaga tidak mau keluar rumah. Paling saya belakangan setelah lewat Omikron ini, saya berani hanya ke gereja saja. Tapi pulang gereja, saya belum berani kemana-mana. Tuh, coba. Keluar halaman aja takut, tapi ke gereja berani. Kan nggak rasional kan? Betul kan? Keluar halaman rumah takut, tapi ke gereja berani. Gitu kan? Ya pasti di dalam pikiran dia ada sesuatu konsep yang kelihatannya lebih baik, tapi sebetulnya salah. Sebelumnya takut kemana-mana. Selama 2 tahun, betah sekali dia nggak kemana-mana. Tapi sekarang dia cerita, dia sudah berani ke gereja, tapi tetap takut kemana-mana. Begitu. Ini namanya menghindar. Bisa saja dia bukan menghindar, tapi menyangkal. Dia tidak mengakui kalau dia sedang menghadapi situasi yang buruk. Seolah-olah dia nggak mau tahu ada alarm. Dia menyangkal. Ini juga tidak sehat. Bisa saja dia tidak mau mengakui sehingga tidak merespon dengan baik atau mengabaikan. Ya, menghindar, menyangkal, tidak mau mengakui, mengabaikan, umumnya kemudian diwujudkan dengan perilaku
yang dia mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Contohnya, dia biasanya tidak minum minuman keras, sekarang dia mulai minum minuman keras. Ya, kemudian dia biasa tidak merokok, dia mulai merokok. Atau biasanya sudah merokok memang, tapi merokoknya sekarang tambah banyak. Penampilannya menjadi buruk, dia tidak memperhatikan kerapian dirinya sendiri, kebiasaan untuk merawat diri, yang namanya kebersihan diri menjadi tidak lagi dia lakukan dengan baik, kebiasaan makan sudah tidak menjadi teratur atau berlebihan, dia tidak bisa menikmati waktu yang luang, dia seringkali menunjukkan sikap yang berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya, karena dia sering cabut-cabut ujung rambutnya sendiri, sering garuk-garuk kepala sendiri, sering gigit-gigit kuku sendiri. Yang ngomongnya biasanya sedikit, sekarang ngomongnya jadi banyak. Dia menjadi sangat gelisah. Kalau ngomong sekarang menjadi nyelekit, kalau orang Jawa bilang nyelekit. Kalau ngomong itu tidak enak didengar orang lain atau bahkan menyakitkan. Dia mulai ada masalah dalam hubungan intim kalau dia sudah punya pasangan dengan suami atau dengan istrinya. Bahkan dia pernah merasakan seperti mau pingsan, Nah, itu adalah gejala-gejala yang pada umumnya menyertai orang yang pada waktu tubuh berbunyi atau otomatis membunyikan alarm, dia menanggapinya secara tidak tepat, menanggapinya secara tidak sehat, menanggapinya berlebihan. Itu semua terjadi dari mana? Dari otak. Dari otak, kemudian dari otak memunculkan alarm melalui sistem persyarafan yang disebut syaraf simpatis. Nah, sebetulnya Tuhan menciptakan tubuh kita untuk bisa menenangkan, untuk bisa mengatasi alarm tadi, supaya kita kemudian bisa menyikapi dengan bijaksana, sehingga yang dia hasilkan adalah daya tahan tubuhnya meningkat. Yaitu pada waktu kita melakukan kegiatan atau aktivitas melalui saraf parasimpatis, yaitu merespon dengan tenang. Ya, merespon dengan tenang. Seringkali Tuhan ingatkan kita, jadi orang itu mesti tenang. Jangan takut, percaya kepadaku. Tuhan mengatakan begitu. Tenang, jangan takut, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, kan begitu. Itu maksudnya kita menanggapi sesuatu yang tenang. Jadi pada waktu menghadapi peristiwa, apapun peristiwanya, tapi kita bisa tenang, maka tubuh kita akan menjadi tetap sehat. Dengan kata lain, perilaku dan pemikiran kita, perilaku dan pemikiran Anda, itu menentukan apakah Anda bisa tenang atau tidak bisa tenang. Menentukan apakah respon terhadap alarm itu merespon secara sehat atau tidak sehat. Sebab itu belajarlah tenang. Belajar tenang, belajar duduk diam di bawah kaki Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan, belajar mempercayakan Tuhan, mempercayai Tuhan, belajar beriman, belajar fokus pada Tuhan. Nah, saya kira sesi pertama saya hentikan sampai di sini dulu. Kalau ada tanya jawab, saya persilahkan. Terima kasih. Iya, sungguh luar biasa nih penjelasannya dari Pak Dokter, sangat jelas. Tapi kita masih ada nanti, sahabat dokter, ada sesi yang kedua, nanti kita akan dengarkan lagi ya. Ini sudah sampai di acara sesi tanya jawab, sebab sudah ada beberapa yang masuk pertanyaan untuk Dokter Dwijo jawab. Terima kasih ya dokter untuk materi dan pemaparannya yang sungguh jelas ya. Dan ini saya bacakan untuk pertanyaannya. Ini yang pertama, dokter. Dokter, apa yang harus saya lakukan bila saat menghadapi situasi buruk? Ya, ini tidak dijelaskan dia menghadapi situasi apa, tetapi ketika situasi buruk itu bila terjadi, saya itu harus lakuin apa pertama kali, dok? Monggo dijawab, dok. Ya, tadi di bagian akhir, sebelum saya mengakhiri sesi 1, kan saya bilang tenang, gitu tenang, kan? Ya. Jadi belajar tenang, ya.
Kalau di kampung saya dulu dibilang ojo gumunan, ojo kagetan, ojo gumunan ya. Jangan sedikit-sedikit kaget, sedikit-sedikit merasa heran. Kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya udahlah, tidak tanya kenapanya. Tenang dulu. Karena ada Tuhan yang menciptakan kita. Ya tenang. Nah, itu aja jawabnya. Singkat. Iya, tenang ya dok ya. Ya, tenang. Semisal ini kok masih belum bisa tenang, bagaimana dok? Ya, kalau belum bisa tenang, sebagian besar tidak tenang karena dia merasakan ada sensasi yang berbeda di tubuhnya. Yang tadi saya sebut belasan atau puluhan daftarnya tadi. Itu kan bikin tidak nyaman. Iya. Misalnya dadanya sesek, misalnya dadanya sakit, misalnya jantungnya deg-deg-deg-deg, itu kan yang bikin nggak nyaman. Ya. Nah, tapi yang terakhir tadi saya katakan kita bisa rileks. Ya. Jadi waktu setelah tenang kita duduk yang enak atau berbaring, tapi lebih baik saya sarankan duduk. Prinsipnya bisa duduk, bisa berbaring, layah-layah, bisa berdiri, bisa jalan. Tapi kalau paling rileks itu ya duduk. Orang Jawa atau orang-orang sering mengatakan rileks atau layah-layah. Ya. Tenang, kemudian layah-layah, otot-otot. Tapi kan sebagian besar kan ciri-ciri yang tidak membuat nggak nyaman itu kan karena ada ketegangan, otot-otot tegang, semua fungsi tubuh meningkat, begitu kan? Berlebihan Kita bawa responnya rileks, ya. Kita bawa rileks. Nah, rileks itu akan lebih mudah diadakan pada waktu orang itu tenang, kemudian memposisikan tubuhnya rileks, kemudian bernapas perlahan-lahan, tarik napas panjang. Tarik napas, hembuskan napas secara perlahan-lahan dan yang panjang. Nah, itu bisa diulangi beberapa kali. Ya, bisa 3 menit sampai 5 menit. Ya, biasanya tarikan napas itu kalau kita bernapas sehari-hari itu berkisar 10 sampai 12 kali per menit. Itu yang normal. Nah, ini diperlambat. Jadi bisa 6 atau 8 kali per menit. Nah, pada waktu rileks, pikiran kita fokusnya pada nafas tadi. Bagaimana nafasnya itu bisa 6 sampai 8 kali per menit dengan tarik nafas panjang, hembuskan nafas yang dalam-dalam dan seterusnya. Ya. Nah, itu kalau dilakukan selama saya katakan tadi 3-5 menit, pasti biasanya ada perubahan yang cukup bisa dirasakan. Dia jauh lebih tenang. Nah, bagaimana dengan mata? Sebetulnya mata lebih baik bisa tertutup, dengan mata tertutup. Tapi kalau mata terbuka juga boleh. Ya, jadi itu akan menjadi tenang. Tadi yang saya sebut saraf parasimpatisnya akan berjalan dan akan membuat seluruh sistem tubuh kita yang tadinya karena alarm disiap-siagakan sekarang menjadi tenang. Artinya kita yang memiliki tubuh memberitahu, oh tidak apa-apa, saya hadapi bersama Tuhan. Nah, kira-kira kan begitu kan? Yeah. Jadi tubuhnya menjadi rileks. Seluruh sistem dalam tubuh fisik kita menjadi rileks. Dan itu daya tahan tubuh menjadi meningkat. Yeah. Begitu. Iya, terima kasih untuk jawabannya dokter. Dan saya berharap ini yang bertanya bisa puas ya atas jawaban dokter ya. Harus tenang ya, karena dalam tinggal tenang itu letak kekuatanmu, betul ya dokter ya? Ya. Relax ya. Itu karena memang tidak semua orang bisa merespon tadi loh dok dengan benar ya kan, perlu proses. Kalau Maria bilang seperti itu ya Pak ya. Ya itu mesti dibiasakan karena sebelum-sebelumnya kan secara natur kita yang sudah terpisah dari Allah itu kan memang kita berpusat pada diri kita sendiri. Nah, waktu berpusat pada diri sendiri itu ketakutan pasti berlebihan. Waktu berpusat pada diri sendiri itu ketakutan berlebihan. Nah, ini pendapat saya ini bisa juga dipraktekkan. Jadi kalau ketakutannya berlebihan berarti fokusnya tidak pada Tuhan. Fokusnya pada masalah atau fokusnya pada diri sendiri. Sebab itu saya tambahkan tenang, fokus pada Tuhan. Ya. Iya, tenang, fokus pada Tuhan. Ya.
Ini wajib ini Bapak Ibu ya yang mendengarkan Ya. hari ini. Ini solusi yang terbaik ya, harus tenang dan fokus kepada Tuhan. Terima kasih dokter. Ya, ya. Ini pertanyaan yang kedua. Dokter, adakah dampak negatif bagi saya juga keluarga bila kondisi buruk ini terjadi dalam hidup saya dalam hal berkepanjangan begitu dokter? Mohon penjelasannya. Ya, berdasarkan ciri-ciri merespon alarm stres yang berlebihan tadi, kan itu menimbulkan ketidaknyamanan atau menimbulkan kegelisahan, betul kan? Iya. Karena secara fisik juga tidak enak, secara emosi yang didasari pikiran tidak tenang juga menjadi tidak nyaman, gelisah. Apakah itu cemas, apakah itu emosinya menjadi gampang marah, apakah itu menjadi kata-katanya menyakitkan karena gampang tersinggung dan seterusnya. Nah, pasti itu akan mengganggu relasi. Iya. Nah, kalau orang di sekitarnya tidak paham tentang apa yang sedang terjadi dan apa yang dipikirkan, ya relasi itu akan kemudian kalau terus berulang, maka itu bisa akan merusak relasi dan bebannya menjadi tambah lagi. Gitu. Selain menimbulkan masalah dengan orang-orang di sekitarnya, apakah itu pasangan hidup, apakah itu keluarga, apakah itu teman, tapi buat dia juga bebannya akan bertambah lagi karena dia harus menanggung beban akibat relasi yang rusak tadi. Nah, umumnya waktu bebannya bertambah, dia makin tenggelam dalam berfokus atau berpusat pada dirinya sendiri. Atau dengan kata lain, egoisnya makin menguat. Nah, di situ kegelisahan makin terjadi. Ya. Iya, iya. Ya dokter, ini sangat juga membantu. Mungkin pendengar yang lain juga mengalami hal yang sama, tetapi tidak bertanya ya. Ini sangat mengganggu ya dok ya. Terlebih bagi orang sekitar ya dok. Ya, apalagi yang mungkin pekerjaan, ada job-job yang lain, atau mungkin di dalam pelayanan pun juga akan mengganggu ya dok ya. Ya, betul. Ya, dan ini saya juga punya sahabat ini dok. Ini pertanyaan saya pribadi. Ketika saya tidak tahu ya, saya waktu mengantar mungkin dia mendapat diagnos dari dokter yang tidak menyenangkan beliau sehingga di luar ekspektasinya. Sekarang dia itu banyak diam dok. Jadi pendiam, freeze yang tipenya yang dokter katakan tadi. Saya bingung, saya harus lakukan apa untuk sahabat saya ini dok? Oh ya, ya sebetulnya menjawab ini mesti tunggu nanti yang sesi kedua. Begitu ya dok. Karena sesi kedua nanti saya akan menjelaskan nah, bagaimana seseorang menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Pasti situasi tidak menyenangkan itu umumnya responnya itu range-nya antara takut atau sedih. Ya, atau gabungan takut dan sedih. Nah, waktu dia menghadapi kesedihan itu ada respon yang bertahap. Nah, salah satu tahapnya jadi freeze tadi. Salah satu tahapnya ya. Jadi freeze tadi. Di samping ada yang punya pembawaan freeze. Nanti di sesi 2 akan saya jelaskan. Iya. Sungguh sangat menarik ini dokter, malah kepingin buru-buru ya dok ya. Sebentar nanti ada lagi pertanyaan ini. Sebentar dok, ada satu lagi pertanyaan dari sahabat dokter. Dokter, saya mau tanya ini untuk pertanyaan dari seorang ibu. Bagaimana saya bisa bersikap tenang seperti yang dokter katakan, tetapi saya ini sudah panik duluan ketika menghadapi mengetahui mengidap satu penyakit yang berat. Nah, ini yang seperti dokter sampaikan ya tadi ketika ada yang betul. Kalau tadi rekaman tadi misalnya direkam ya, ibu tadi merekam didengar ulang, pasti tahu tahapannya. Ya kita harus berulang, tenang lagi, harapnya mulai tenang, fokus pada Tuhan. Kemudian untuk tubuh kita sadari ini tubuh kita yang sedang bergejolak karena alarm tadi, alarmnya berbunyi. Jadi bukan karena ada hal-hal lain yang kemudian membuat ketakutan berlebihan. Ini respon tubuh, respon normal. Nah, kemudian tubuhnya dikelola dengan tarik napas panjang dan seterusnya ya. Memang itu harus dilatih, tidak bisa instan, tidak bisa kemudian
tiba-tiba tenang sendiri tidak bisa. Kita harus berupaya untuk bisa tenang. Ya, ya baik dokter. Begitu ya Ibu ya. Nanti bisa dilihat lagi di Facebook, di IG ataupun YouTube ya untuk rekaman dokter Wijo hari ini sungguh sangat bermanfaat loh buat kita bagaimana mengelola tubuh kita ini dalam menghadapi kegelisahan ya, dalam menghadapi stres. Dan ini ada satu lagi dokter sebelum kita closing, ini begini. Bagaimana caranya dokter biar kita itu survive ya ketika menghadapi keadaan terpuruk ya, dan di saat itu juga kita tidak ada orang yang peduli di sekitar kita dokter. Mohon penjelasannya dokter. ya, yang langkah pertama ya langkah-langkah yang saya jelaskan di sesi pertama tadi. Ya. Karena langkah awal untuk merespon alarm yang menyala di dalam tubuh kita itu penting ya, penting ya. Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa memang yang dihadapi itu situasinya tidak seperti yang kita inginkan, tapi kita kemudian sudah bisa mengelola respon dengan tepat terhadap alarm tadi, maka pasti pikirannya akan jernih, tidak kusut. Ya, tadinya ketakutannya berlebihan kan, sekarang kemudian dia ingatkan ada Tuhan, gitu kan misalnya saja. Mungkin kemudian dia masih ada khawatir kan, saya masih punya teman-teman yang sering mendoakan saya, dia ingat semua, yang baik-baik biasanya jadi ingat semua. Ya kecuali memang hidup dia nggak pernah ada dalam komunitas yang baik-baik, nah itu menjadi berbeda lagi. Tapi kalau dia hidupnya ada dalam komunitas yang baik-baik, dia memang ada di tengah-tengah keluarga yang baik, ya tentunya mengatasi situasi seperti ini menjadi lebih, boleh dikatakan menjadi lebih sehat. Ya, kemungkinan menjadi lebih sehat besar. Tapi kalau lingkungannya memang tidak sehat, ya memang ini menjadi salah satu kendala. Walaupun bukannya tidak mungkin kalau orang itu mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa mengelola situasi yang sulit ini. Nah, waktu dia sudah tenang, kan dia bisa berpikir jernih. Berpikir jernih artinya dia tahu yang terbaik untuk diri dia itu apa. Dia mikirkannya bukan takut-takutnya lagi. Sekarang mikirnya yang terbaik untuk diri dia itu apa. Dia harus melangkah apa? Langkahnya apa yang terbaik? Oh, langkahnya ya saya harus hadapi, saya harus ikut petunjuk dokter, saya harus memeriksakan diri, saya harus memeriksakan ke lab, saya harus memeriksakan ke di foto dan sebagainya. Jadi sudah berbeda. Jadi padahal langkah-langkah tadi itu kan penting untuk membuat dokter bisa lebih pasti membuat kesimpulan. Nah, dengan kepastian kesimpulan penyakit yang diderita itu menjadi penting karena penanganannya bisa lebih pasti dan segera. Dengan penanganan yang pasti dan segera itu menjadi penting karena kesembuhan dan penderitaannya bisa lebih dipersingkat atau bahkan mungkin ditiadakan karena pengobatannya menjadi lebih sesuai. Nah, begitu. Terima kasih dokter untuk semua penjelasan juga jawaban pertanyaan di sesi kali ini ya dok. Tapi hari ini kita terbatas oleh waktu dokter. Nah, kita nanti akan ada di sesi yang kedua ya dok ya. Dan Maria akan jelaskan untuk yang hari ini kita selesai dulu. Dan tanpa terasa kita sudah ada di penghujung acara. Tapi saat ini Maria mohon dengan hormat untuk dokter memberikan closing statement atau take home message bagi kita semua. Silakan dokter. Bahwa situasi yang tidak baik atau situasi yang tidak diinginkan dan buruk itu bukan untuk diabaikan atau bukan untuk dihindari, tapi untuk dihadapi. Sebab itu setiap kita, para pendengar, para pemirsa, hadapilah apapun yang terjadi dengan hati yang tenang dan teguh. Karena itu kita perlu tetap terus mempercayai Tuhan, kita tetap terus bergantung hidup dengan Tuhan, kita tetap terus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Jangan terperangkap dengan egoisme, berpusat pada diri sendiri. Yakin hidupmu pasti akan lebih sehat. Amin. Ya.
Sangat super sekali ya. Hari ini kita rasanya nggak pengen berhenti sih dok, tapi karena memang waktunya terbatas, tapi kita akan kembali lagi di sesi kedua, sahabat Foster, sahabat SOS juga semuanya ya. Sekali lagi dokter, kami sahabat dokter dari SOS Global Ministries dan seluruh radio yang bekerja sama, mengucapkan terima kasih kepada Dr. Dwijo Saputro yang saat ini bersama kita ya sudah memberikan sharing informasi, juga edukasi dan juga atas jawaban-jawaban pertanyaan para pendengar di event hari ini. Terima kasih ya dokter untuk kebersamaannya di hari ini, dan next kita akan berlanjut di sesi yang kedua. Dan ini juga Maria sampaikan terima kasih untuk seluruh pendengar yang selalu setia mengikuti siaran acara SOS Sahabat Dokter. Terima kasih kebersamaannya dan tunggu untuk sesi berikutnya di Sabtu depan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Baru saja Anda mendengarkan Sahabat Dokter yang dipersembahkan oleh SOS Global Ministry.